Dan saudara, kalau kita ikuti juga memang dalam laporan-laporan yang dihadirkan oleh Kompas TV selama 48 jam ini, hasil hitung cepat memang sudah ada paslon yang memimpin. Tapi kami juga akan menghadirkan kepada Anda pasangan calon terpilih. Nantinya adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Kita akan lihat nanti apabila nanti pemilu 2024 akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Tentunya kita masih akan tunggu rekapitulasi suara secara nasional yang dilakukan oleh KPU. Nanti ada waktu 35 hari, tapi kami akan memberikan gambaran kepada Anda apabila alur pemungutan dan juga penghitungan suara berjalan nanti pemilu kita selama 1 putaran. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang nantinya memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan juga wakil presiden dengan setidaknya ada 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya kan kita punya 38 provinsi, setengahnya harus ada. Nah, meski hasil hitung cepat sudah keluar dari berbagai lembaga survei termasuk juga dari Litbang Kompas tentunya, kami masih akan menunggu hasil resmi dari KPU. Kita akan memberikan bagaimana alurnya di sini. 14-15 Februari ini adalah pemungutan dan juga penghitungan suara. Kemudian juga hari ini sudah dimulai dari tanggal 15 sampai 20 Maret 2024 adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara. Dan ini kan waktunya adalah 35 hari seperti saya katakan tadi. Dan nanti pada tanggal 1 Oktober 2024 ini adalah anggota DPR dan juga DPD, dan nanti 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah presiden dan juga wakil presiden. Ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Ini kalau nanti misalnya akan berlangsung 1 putaran. Nah, sementara kalau misalnya 2 putaran kita akan hadirkan di sini alurnya. Kalau nanti misalnya 2 putaran tentunya kita masih sekali lagi harus menunggu hasil penghitungan suara yang berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sementara kalau misalnya 2 putaran dapat terjadi jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat 50% dengan suara minimal 20% di separuh provinsi yang ada di Indonesia. Aturannya juga masih sama dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Kita akan lihat di sini. Kapan sih waktunya kalau nanti misalnya ternyata pemilu kita ini jadi 2 putaran, 2 sampai 22 Juni 2024 ada yang namanya kembali masa kampanye, kemudian juga masa tenang 23 sampai 25 Juni, kemudian juga kita akan menggelar pemungutan suara di tanggal 26 Juni 2024 kalau nanti misalnya 2 putaran ya sekali lagi. Nah, kemudian juga ada penghitungan suara dari 26 Juni sampai 27 Juni dan 27 Juni sampai 20 Juli adalah di sini rekapitulasi suara. Kalau misalnya nanti pemilu kita terjadi selama 2 putaran. Tapi tentunya kita harus menunggu karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei termasuk juga dari Litbang Kompas. Ini ada 1 paslon yang memang memimpin dari sejumlah lembaga survei yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini sudah tentunya supaya Anda juga bisa lebih mengerti kalau nanti misalnya ternyata di bulan Maret setelah 35 hari dari hasil rekapitulasi dan juga pengumuman dari KPU ternyata kita akan 1 putaran. Tadi sudah saya sampaikan dan kalau bisa ternyata kita 2 putaran juga sudah ada informasinya begini. Jadi supaya publik juga bisa paham setelah nanti menyalurkan hak suaranya, kemudian juga nanti mengawal penghitungan suara dan kira-kira apakah kita nanti di pemilu 2024 ini akan ada 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kemudian juga nanti kita akan membahas soal Litbang Kompas yang bukan hanya memantau pergerakan suara melalui hitung cepat, namun juga ada survei pasca pilih yang mengumpulkan data yang lebih beragam.